Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin kunci hidup sehat dan terbebas dari rasa sakit telah diberikan kepada kita ribuan tahun lalu, namun hingga kini tetap terabaikan? Apakah rahasia untuk umur panjang dan tubuh yang bugar sebenarnya tersembunyi dalam teks-teks suci kuno yang selama ini kita pandang hanya sebagai panduan rohani? Banyak ajaran spiritual, termasuk Alkitab, sebenarnya memuat prinsip-prinsip penting tentang cara makan dan menjaga tubuh yang jika ditelusuri dengan seksama, seolah memberi petunjuk bagaimana menjalani hidup yang seimbang, bebas penyakit, dan panjang umur. Menariknya, tokoh-tokoh Alkitab seperti Metusala dikatakan hidup hingga usia 969 tahun, dan ini bukan sekadar angka mitologis, melainkan simbol dari kehidupan yang selaras dengan alam dan hukum spiritual. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita telah lupa atau sengaja menyingkirkan kebijaksanaan kuno ini dari kehidupan modern kita? Sebagai contoh, mari kita perhatikan satu makanan yang disebutkan secara eksplisit dalam kisah hidup Yesus. Makanan yang tidak hanya memiliki nilai simbolik, tapi juga ilmiah. Sebuah makanan sederhana namun sangat kuat yang kini kembali mendapat sorotan karena manfaatnya yang luar biasa dalam memperlambat penuaan, mengurangi peradangan, dan meringankan nyeri kronis. Dapatkah Anda menebaknya? Petunjuknya, ini adalah makanan yang Yesus sukai dan disebutkan beberapa kali dalam Alkitab. Namun sebelum kita mengungkap makanan tersebut, mari kita gali lebih dalam bagaimana teks-teks kuno seperti Alkitab tidak hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tetapi juga tentang bagaimana menjaga tubuh kita, wadah spiritual kita, agar tetap kuat dan sehat. Saya telah mengabdikan karir saya untuk membantu pasien yang menderita nyeri kronis, seperti radang sendi, dengan metode alami. Saya menemukan bahwa salah satu pendekatan paling efektif untuk mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan adalah dengan memperbaiki pola makan. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan yang mereka konsumsi setiap hari bisa menjadi akar dari peradangan dan rasa sakit yang mereka alami. Mereka mencari solusi cepat, pil pereda nyeri dan obat anti radang. Namun semua itu hanya menutup luka untuk sementara, tanpa menyentuh sumber masalahnya. Faktanya, hampir semua makanan modern memiliki dua kemungkinan, memperburuk peradangan atau melawannya. Dan karena peradangan adalah dasar dari banyak penyakit kronis dan penuaan dini, maka pola makan menjadi kunci utama untuk membalikkan kondisi tersebut. Yang menarik, jika kita kembali ke prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Alkitab, ada 4 fondasi penting yang muncul berulang kali: kebersihan, nutrisi yang baik, puasa, dan aktivitas fisik. Apa yang luar biasa adalah bahwa banyak makanan yang disebutkan dalam Alkitab kini telah terbukti secara ilmiah memiliki sifat terapeutik yang nyata. Makanan-makanan tersebut tidak hanya memberi kita energi, tetapi juga melindungi sel-sel kita dari kerusakan, membantu regenerasi tubuh, dan memperpanjang usia sel. Jadi, dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang makanan-makanan Alkitabiah yang secara ilmiah terbukti menyehatkan, menunda penuaan, dan membantu mengurangi nyeri kronis. Jangan lewatkan akhir video, karena di sana saya akan mengungkap makanan favorit Yesus yang kini dianggap sebagai superfood oleh para ahli nutrisi modern. Apakah mungkin kunci gaya hidup sehat dan panjang umur sudah diberikan ribuan tahun lalu? Bayangkan jika rahasia hidup sehat, bebas nyeri, dan berumur panjang sebenarnya bukanlah penemuan modern, melainkan sesuatu yang telah diwariskan kepada kita dari masa lampau. Sejumlah kitab suci dan ajaran spiritual, termasuk Alkitab, tidak hanya membahas persoalan moral atau ibadah, tetapi juga memberikan pedoman konkret tentang bagaimana seharusnya kita merawat tubuh ini, wadah suci bagi roh. Banyak orang dalam Alkitab dilaporkan hidup hingga ratusan tahun. Metusala, misalnya, disebutkan hidup sampai usia 969 tahun. Apakah hanya mitos? Atau ada sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh generasi kuno ini yang mungkin telah kita lupakan? Hari ini, kita akan mengungkap satu demi satu makanan suci yang disebutkan dalam Alkitab, yang tak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga manfaat kesehatan yang telah terbukti oleh sains modern. Menariknya, banyak dari makanan ini kini disebut sebagai superfood dan dikenal memiliki efek anti penuaan, anti-inflamasi, dan bahkan mendukung regenerasi sel.
Bahkan Yesus sendiri memiliki kesukaan terhadap salah satu dari makanan ini. Bisakah kamu menebaknya? Tetaplah bersama kami sampai akhir. Karena makanan terakhir yang akan kita bahas diyakini sebagai salah satu rahasia terbesar umur panjang. Saya Dr. Paris, dan misi saya adalah membantu orang-orang mengatasi nyeri kronis dan peradangan dengan pendekatan alami. Pengalaman saya menunjukkan bahwa salah satu cara paling efektif bukanlah dengan obat-obatan semata, melainkan dengan kembali pada sumber makanan kita. Dan sekarang, mari kita mulai menelusuri kembali jejak nutrisi kuno yang mungkin telah lama kita abaikan. 1. Madu, emas cair dari surga. Madu disebutkan berulang kali dalam Alkitab dan bukan tanpa alasan. Di masa lalu, sebelum gula olahan ditemukan, madu adalah satu-satunya pemanis alami yang tersedia dan dianggap sangat berharga. Madu mentah dan lokal kaya akan antioksidan, bersifat antibakteri, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta baik untuk pencernaan dan gula darah. Bahkan secara tradisional, madu digunakan untuk meredakan batuk, menyembuhkan luka, dan meningkatkan energi. Ada alasan mengapa Tuhan menjanjikan tanah berlimpah susu dan madu. Madu adalah simbol kemakmuran, penyembuhan, dan kehidupan yang manis. Saat dikonsumsi dalam bentuk aslinya, mentah dan lokal, madu bahkan bisa membantu tubuh membangun toleransi terhadap alergi lokal. 2. Susu, bukan sekadar kalsium. Susu yang diminum orang-orang di masa Alkitab sangat berbeda dari susu yang kita konsumsi hari ini. Mereka meminum susu mentah, belum dipasteurisasi, penuh dengan enzim alami dan mikroorganisme baik. Banyak yang mengklaim mengalami alergi terhadap susu modern sebenarnya dapat mengonsumsi susu mentah tanpa masalah. Susu kambing juga disebutkan secara khusus dalam Alkitab dan dikenal lebih mudah dicerna daripada susu sapi. Susu jenis ini mengandung enzim dan lemak sehat yang mendukung kesehatan usus, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sistem kekebalan. 3. Minyak zaitun emas hijau. Minyak zaitun adalah lambang kemurnian dan penyembuhan dalam tradisi Alkitab. Tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga untuk pengurapan dan pengobatan. Kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan polifenol, minyak zaitun sangat baik untuk kesehatan jantung, melawan radikal bebas, serta bersifat antiinflamasi. Dalam banyak studi modern, minyak zaitun juga diketahui dapat memperlambat penuaan sel dan memperbaiki fungsi kognitif. 4. Ikan protein suci lautan. Ikan disebutkan berulang kali dalam Alkitab, baik sebagai makanan maupun dalam kisah mukjizat Yesus. Ikan air dingin, seperti salmon dan sarden, mengandung asam lemak omega 3 yang membantu mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan otak, dan mendukung fungsi jantung. Kandungan yodium dalam ikan juga penting bagi kesehatan tiroid dan metabolisme. 5. Rempah-rempah obat dari bumi. Alkitab menyebutkan berbagai rempah-rempah, khususnya rempah pahit yang digunakan dalam ritual Paskah Yahudi. Rempah-rempah pahit mengandung senyawa alkaloid yang mendukung pencernaan, menstimulasi enzim hati, dan menurunkan kadar gula darah. Kayu manis, kunyit, jintan, dan cengkeh adalah contoh rempah-rempah Alkitabiah yang kini telah terbukti memiliki khasiat farmakologis. 6. Biji rami benih kehidupan. Biji rami, flaxseed, merupakan sumber luar biasa dari serat, protein nabati, dan asam lemak omega 3. Dalam konteks kesehatan, biji rami dikenal mampu memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, dan bahkan mendukung kesehatan kulit. Konsumsi biji rami secara rutin telah dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung dan kanker usus besar. 7. Anggur eliksir umur panjang. Inilah yang kita tunggu. Anggur. Alkitab menyebut anggur tidak hanya sebagai buah, tetapi juga sebagai simbol sukacita, kesehatan, dan perayaan. Kulit anggur mengandung resveratrol, antioksidan kuat yang mengaktifkan gen sirtuin, dikenal juga sebagai gen umur panjang. Senyawa ini membantu memperlambat penuaan, meningkatkan regenerasi sel, dan bahkan sedang diteliti sebagai terapi potensial untuk osteoporosis dan gangguan degeneratif lainnya. Resveratrol juga meningkatkan produksi NAD, molekul penting untuk perbaikan DNA dan metabolisme sel.
Mengonsumsi anggur bersama sayuran kaya nat seperti brokoli, tomat, dan jamur dapat memberikan efek regeneratif yang luar biasa, bagaikan minum dari air mancur awet muda. Penutup, jadi, mungkinkah kunci kehidupan bebas rasa sakit dan panjang umur telah tertulis di halaman-halaman Alkitab selama ribuan tahun? Sains modern tampaknya mulai mengejar kebijaksanaan kuno yang telah lama tersedia namun diabaikan. Makanan-makanan ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyelaraskan kita dengan ritme alami kehidupan dan penciptaan. Meskipun ajaran Alkitab dan tradisi kuno menganjurkan makanan alami dan sederhana sebagai kunci kesehatan dan umur panjang, realitas di masa sekarang justru sangat kontras. Pola makan modern didominasi oleh makanan olahan, gula rafinasi, lemak trans, serta bahan kimia sintetis yang tidak dikenal tubuh kita secara biologis. Gaya hidup serba cepat, konsumsi instan, dan ketergantungan pada obat-obatan farmasi seringkali menggantikan pendekatan pencegahan yang bersumber dari makanan bergizi. Ironisnya, di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat justru semakin menjauh dari prinsip-prinsip dasar kesehatan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Alih-alih memperkuat tubuh secara alami, banyak orang kini justru hidup dalam siklus sakit, minum obat, lalu kambuh kembali. Sebuah pola yang menunjukkan betapa jauh kita telah menyimpang dari kebijaksanaan leluhur kita. Jika kamu merasa tercerahkan oleh informasi ini, jangan lupa untuk menonton video-video lainnya dan tekan tombol subscribe. Bagikan video ini kepada mereka yang kamu sayangi. Siapa tahu, mungkin bersama kita dapat memulihkan tubuh dan jiwa. Satu gigitan suji dalam satu waktu.